Saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Judul khotbah saya pada hari ini, dipanggil untuk hidup di dalam berkat. Tanda kurung, bukan kutuk. Sekali lagi, dipanggil untuk hidup di dalam berkat. Tanda kurung, bukan kutuk. Saudara yang kekasih, kita harus mengerti apa itu berkat dan apa itu kutuk. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, kita benar-benar hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan kita. Nilai kebenaran itu adalah absolut, tidak bisa dirubah-rubah. Amin. Dan absolut yang dimaksud di sini adalah ya dan amin. 100%. Saudara yang kekasih, kita akan lihat apa arti kutuk dan apa arti berkat. Sehingga kita tahu, kita orang percaya ini harus hidup di mana. Saudara, cuma ada dua, berkat atau kutuk. Kutuk atau berkat. Tidak ada yang lain. Alkitab tidak mencatat yang lain. Hanya kutuk dan berkat. Nah, orang percaya harus berada di posisi di mana? Kita akan lihat pertama arti berkat. Arti kata berkat, saudara, saya lihat di kamus berbahasa Indonesia adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Sekali lagi, berkat dalam kamus bahasa Indonesia, karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Ini arti berkat. Saudara yang kekasih, berkat itu sendiri dalam kamus bahasa Indonesia itu berbicara tentang anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Jadi berkat itu, saudara, dunia pun kamus bahasa Indonesia ini, kenapa saya katakan dunia? Karena kamus bahasa Indonesia ini, saudara, ini menulis arti yang sebenarnya. Jadi arti yang bisa dipahami oleh semua kalangan. Artinya dia mengakui arti dari berkat ini adalah anugerah Tuhan atau karunia Tuhan yang membawa kebaikan bagi hidup manusia. Jadi berkat ini berasal dari Tuhan. Amin. Haleluya. Berkat bukan datang dari dunia ini. Berkat itu berasal dari Tuhan. Kalau dunia aja bisa mencatat seperti itu, bagaimana orang Kristen suka berkata-kata bahwa kita jangan cari berkat, kita tidak mencari berkat, saudara, dan juga berkata, gak apa-apa. Jadi kita nggak perlu hidup, nggak diberkati pun gak apa-apa. Yang penting kita ikut Tuhan. Saudara yang kekasih, segala sesuatu yang dari Tuhan itu kita perlukan. Boleh bilang amin? Haleluya. Jadi kita harus mengerti dulu arti kata berkat. Baru kita boleh berbicara tentang berkat itu. Kalau kita nggak punya satu pengertian yang benar tentang berkat itu sendiri, jadi kita berbicaranya sembarangan. Jadi sekali lagi, tidak ada berkat yang dari dunia. Tidak ada berkat yang berasal dari kerajaan kegelapan. Tidak ada berkat yang berasal dari diri kita sendiri. Tapi semua berkat itu berasal dari Tuhan. Boleh bilang amin? Haleluya. Nanti saya akan buktikan. Bukan hanya dunia yang bilang seperti itu. Dunia aja bilang seperti itu. Saya akan buktikan bahwa firman Allah mengatakan tentang berkat. Dan apa yang diperoleh kalau Anda hidup di dalam berkat. Saudara, berkat diberikan Tuhan kepada manusia. Karena manusia memerlukan berkat itu. Tapi kalau ada orang yang nggak mau berkat, ya nggak apa-apa. Karena Tuhan nggak pernah memaksa kehendaknya. Tetapi berkat ini adalah dari Tuhan. Sekarang saya mau tanya, saya belum masuk nih khotbah nih. Siapa yang mau diberkati? Cuma ada dua, berkat atau kutuk. Sekarang kita akan lihat apa arti kutuk. Arti kutuk dalam bahasa kamus Indonesia. Yang pertama adalah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang.
Saudara, kata-kata atau doa yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Saudara, kalau ada orang mengutuk kita, ada di sini yang senang dikutuk? Gak ada yang senang sama kutuk. Betul? Ya, kalau orang kutuk kita aja, waduh kita sakit hati, marah. Betul? Nah, kata-kata kutuk ini itu akan mengakibatkan, kalau kamus bahasa Indonesia, bencana kepada seseorang. Ini bahasa Indonesia. Arti kutuk dipakai bukan hanya untuk orang Kristen, tapi seluruh umat beragama di Indonesia. Saya nggak usah pakai bahasa Inggris, nggak usah pakai bahasa Yunani, nggak usah pakai bahasa Ibrani, nggak perlu. Bahasa Indonesia ini sudah cukup mewakili. Saudara, sekarang nomor 2 kita akan lihat arti kutuk. Arti kutuk dalam kamus bahasa Indonesia, kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang lain. Nah, saudara, jadi kutuk ini menurut kamus bahasa Indonesia bisa mengakibatkan, perkataan kutuk bisa mengakibatkan sesuatu bencana atau hal yang buruk terjadi kepada seseorang. Ini kamus bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab nanti ya, saudara, tentang berkat dan kutuk ini. Ya, apakah mirip dengan bahasa Indonesia, dengan kamus bahasa Indonesia, atau apa sih sebenarnya berkat dan kutuk ini? Rancangan Allah pada awalnya bagi ciptaannya Dia adalah supaya manusia hidup di dalam berkat Allah. Supaya manusia hidup dengan makmur, damai sejahtera, dan dipenuhi segala kebutuhannya. Saudara, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, itu diciptainnya di bumi. Harus ingat. Amin. Ya, dan Tuhan ciptakan di bumi. Dan Tuhan mau supaya manusia berjalan selama ada di bumi atau di dunia ini. Penuh dengan kemenangan. Penuh dengan kemakmuran. Penuh dengan pemenuhan setiap kebutuhannya. Penuh dengan damai sejahtera. Saya mau tanya kepada Anda. Kira-kira kalau Anda punya anak dan Anda tidak bisa bayar uang sekolahnya, kira-kira Anda terus damai sejahtera? Hello? Kalau Anda nggak bisa kasih anak Anda yang masih baby beli susu untuk minum, kira-kira Anda tenang? Hello? Ya, kita bisa jawab itu. Saya cuma mengambil contoh yang sangat sederhana. Itulah sebabnya rancangan Allah dari semula ingin kerinduan, kehendak Allah supaya manusia berjalan di dalam kemakmuran. Jadi tidak ada yang namanya Injil kemakmuran. Injil itu adalah emang makmur. Amin. Seperti itu. Orang yang menginterpretasikan Injil kemakmuran itu secara negatif, saudara. Tapi kalau mau dibilang Injil, memang makmur. Kenapa makmur? Saudara ngerti arti makmur itu sendiri. Saudara, makmur. Ya, kita tahu. Kalau kita makmur, hidupnya dipenuhi. Amin. Hidupnya kita tidak berkekurangan. Tuhan datang untuk kita tidak berkekurangan. Makanya hanya iblis yang mau kita berkekurangan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan datang memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kita harus mengerti. Banyak orang akhirnya berpikir bahwa berkat ini akan menjauhkan kita dari Tuhan. Berkat ini tidak perlulah kita dapati, cukup kita makan secukupnya, ada nasi, ada garam, ada ikan, cukup, saudara yang kekasih. Saudara, berkat itu bukan hanya berbicara tentang makan, minum, pakai. Terlalu sempit pemikiran kita. Tetapi makan, minum, pakai itu adalah berkat Allah. Tahukah Anda, semua segala sesuatu, kebaikan yang berasal dari Allah itu adalah berkat? Katakan amin. Nah, kita harus bisa mengerti secara benar arti berkat ini. Kalau orang berpikir tentang berkat ini secara sempit, tindakannya juga sempit, perkataannya juga sempit, analisanya juga sempit.
Sehingga menimbulkan satu analisa atau mungkin satu statement yang membuat orang lain mendengarnya, saudara, menjadi ragu, menjadi takut, menjadi khawatir karena perkataan-perkataan. Untuk itu kita perlu belajar tentang berkat yang sesungguhnya. Saya akan buktikan kepada Anda semua lewat firman Allah. Saya belum buka firman ini. Ya. Jadi Tuhan datang 2000 tahun yang lalu, Yesus yang adalah Allah. Dia menjelma menjadi manusia, datang untuk memulihkan manusia yang sudah hidup di dalam kutuk. Dia pulihkan supaya manusia kembali kepada rancangannya. Amin. Supaya manusia bisa hidup di dalam berkat Allah. Boleh bilang amin? Haleluya. Saudara, kita akan melihat. Kita akan melihat dari ayat pertama ini. Kita buka dari Ulangan 11 ayat 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara yang kekasih, berkat dikatakan di Ulangan 11 ayat 27 tadi, apabila kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Yang kusampaikan kepadamu. Ya, saudara, jadi kalau Anda mau diberkati di kitab Ulangan ini, kita harus mendengarkan firman Allah. Tetapi bukan hanya mendengar, saudara, tetapi juga melakukannya. Amin. Ya. Nah, ini di Ulangan. Saya akan buka semua ayat jadi Anda bisa lihat. Kita belajar dulu kitab Ulangan ini. Kenapa Tuhan mengatakan bahwa kita harus mendengarkan suara Tuhan dan melakukan suara Tuhan, saudara. Baru kita bisa hidup di dalam berkat. Saudara, semua perintah Allah itu adalah hukum. Semua perintah Allah itu adalah hukum. Sekali lagi. Nah, kalau hukum Anda melanggar daripada perintah Allah atau hukum Allah, ada konsekuensinya. Ya, itulah sebabnya Ulangan berkata demikian, bahwa ada konsekuensi kalau kita melanggar hukum. Ya, jadi Anda akan hidup di dalam berkat kalau Anda tinggal di dalam hukum-hukum Allah. Anda hidup di dalam kebenaran. Ya, kenapa? Karena Allah itu benar adanya. Allah itu adalah kebenaran. Allah itu adalah sempurna. Allah itu adalah sempurna di dalam kebenaran. Allah itu Maha Kudus. Jadi kita harus hidup di dalam kebenaran yang mutlak, absolut. Supaya kita bisa berjalan dengan berkat Allah. Nah, sekarang kita lihat lagi di Ulangan 11 ayat 28. Dan kutuk. Jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, kutuk ini akan menimpa seseorang apabila orang itu tidak mendengarkan firman Tuhan Allah dan menyimpang dari jalan Tuhan dan mengikuti Allah lain. Nah, saudara, perhatikan. Kalau kita menyimpang dari jalan Tuhan, berarti kita sama aja mengikuti Allah lain. Karena cuman ada Allah di dalam kebenaran, Allah yang kebenarannya 100%, sama Allah yang tidak benar. Allah kecil ya, yang tidak benar. Nah, kalau kita ada di dalam Allah yang kebenaran itu sendiri, atau Allah yang 100% benar ini, saudara, nah kita ada di dalam berkat. Kalau di luar itu kita berpihak kepada Allah yang lain. Nah, itu kutuk yang akan menimpa kita. Kira-kira paham di sini? Sampai sini? Sangat sederhana ya. Nah, ini yang dikatakan oleh kitab Ulangan. Karena setiap perkataan Allah adalah, saya katakan tadi, adalah hukum. Setiap orang kita tahu pasti tidak ingin dikutuk. Atau terkutuk. Atau hidup di dalam kutuk. Betul? Berdasarkan arti kutuk yang tadi kita sudah dengar dari bahasa Indonesia.
Ya, saudara, bahkan mendengar kata kutuk saja nggak ada yang mau. Betul? Apalagi tertimpa kutuk. Nggak ada seorang pun yang mau. Nah, kita mengerti sebaliknya, setiap orang pasti ingin diberkati. Amin. Setiap orang pasti ingin hidup di dalam berkat-berkat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan seluruh keluarganya, sampai keturunannya, bahkan anak cucunya. Makanya firman Allah berkata, anak cucu orang benar tidak akan dibiarkan minta-minta. Amin. Haleluya. Ya, karena Tuhan mau memberkati anak cucu orang benar. Amin. Haleluya. Nah, itu yang menjadi kerinduan kita. Kutuk diakibatkan oleh dosa atau pelanggaran manusia terhadap hukum Allah. Nah, mari kita mau lihat, saudara, apa yang dikatakan lebih jauh lagi di Perjanjian Lama atas kutuk ini, dan kita akan belajar di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang arti kutuk dan arti berkat. Kita buka di kitab Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Perhatikan ayat ini. Lalu Allah memberkati semuanya. Terima kasih. Baru Allah berfirman. Perhatikan. Jadi kalau Anda baca di Kejadian 1 ayat 22 ini, setelah Allah menciptakan segala sesuatu, baru di ayat 22, Allah dikatakan memberkati semuanya itu. Nah, waktu Allah memberkati, dia berfirman, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Ya, jadi dengan kata lain, saudara, bahwa Allah sudah menyediakan segala sesuatu dan Allah mau supaya manusia ini dapat menikmati apa yang Allah sediakan buat manusia. Bukan hanya sekedar apa yang Allah sediakan hari ini, tapi Allah mau berkembang biak, bertambah-tambah di dalam apa yang telah Allah sediakan bagi kita. Dan perlunya di sana Allah memberkati dulu, baru bisa ada sumber untuk berkembang. Saudara yang kekasih, Allah memberkati manusia di Taman Eden, dan Allah memberkati semua ciptaannya untuk apa? Untuk supaya manusia bisa mendapatkan atau menikmati semua fasilitas yang Allah sediakan bagi kita. Jadi, berkat yang Allah sediakan bagi manusia sudah sejak dari semula, dari Taman Eden. Allah mau supaya manusia hidup di dalam berkat, bersumber dari berkat. Amin. Sehingga apa yang Allah sediakan itu dapat kita nikmati. Waktu Allah sediakan, kita belum bisa nikmati. Sampai berkatnya turun atas apa yang dia sediakan, baru kita bisa nikmati. Katakan amin. Saudara, pentingnya orang percaya hidup di dalam berkat. Kalau Anda tidak hidup di dalam berkat, Anda hidup di dalam kutuk. Cuman ada dua, berkat atau kutuk. Nah, kita harus mengerti, berkat-berkat apalah yang Allah akan berikan kepada kita. Nanti kita akan lihat di ayat selanjutnya. Tapi kita belajar dulu, saudara yang kekasih sini. Saya minta dibukakan lagi Kejadian 1 ayat 28. Setelah Allah menciptakan manusia di Kejadian 1 ayat 26, dan ayat 28 ini berkata, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala bintang yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, dikatakan di ayat ini. Saudara, Allah memberkati dulu, baru mereka bisa berkembang biak, baru mereka bisa berkuasa. Tanpa berkat, tidak mungkin manusia bisa menjalankan kehidupan ini. Saudara, kita harus hidup di dalam berkat Allah.
Kalau kita tidak hidup di dalam berkat Allah, kita tidak bisa berkembang di dunia ini. Kita tidak bisa menjadi berkat. Kita akan mandat, kita akan berhenti, kita akan stop. Karena berkembang itu setelah diberkati. Nah, kita harus hidup di dalam berkat Allah. Kalau kita mau hidup, saudara, hidup ini setiap hari harus berkembang. Dari umur 1 jadi umur 2, umur 2 jadi umur 3. Betul? Saudara yang kekasih. Saudara ini berkembang namanya. Anda pada waktu cuma berdua menikah, Anda butuhnya 100.000 rupiah untuk makan misalnya. Setelah Anda bertiga, kebutuhannya meningkat. Ya, kamarnya meningkat, butuh kamar 1 lagi. Benar? Berarti di sana ada peningkatan. Anda mau hidup berkembang, harus diberkati dulu, katakan amin. Kalau Anda mau hidup di dalam kepenuhan kebutuhan keperluanmu selama Anda ada di dunia ini, Anda harus hidup di dalam berkat Allah. Boleh bilang amin? Saudara, jangan anti sama berkat. Kita harus mengerti arti berkat. Dan berkat-berkat apa yang kita perlukan selama kita ada di dunia ini, saudara. Tuhan sudah sediakan itu bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Penting sekali kita memahami ini. Sekarang kita pergi lihat. Di Kejadian 3 ayat 14, tolong dibuka. Kita lihat tentang kutuk. Tadi berkat, sekarang kutuk. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Saudara, ular dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu iblis datang menggoda Hawa, dia memakai ular. Saudara, binatang pun hidup dalam kutuk kalau melanggar firman Allah. Karena hukum Allah adalah ya dan amin. Kita melanggar, kita hidup di dalam kutuk. Serem gak? Pada serem semuanya. Binatang aja dikutuk. Ya. Ini di perjanjian lama, nanti kita akan buka perjanjian baru. Oke? Binatang aja dikutuk sekali lagi. Ya. Kutuk itu mengerikan. Betul? Kutuk itu sangat mengerikan. Cuman ada 2, berkat atau kutuk. Anda mau pilih hidup di mana? Berkat atau kutuk? Saya mau hidup di berkat Allah. Katakan amin. Haleluya. Kita lihat saudara yang kekasih. Kejadian 3 ayat 17. Tampilkan ini. Apalagi yang dikutuk. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah. Tanah dikutuk karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Wow. Tanah dikutuk. Saudara, ya. Apa hubungannya kok tanah dikutuk ya? Padahal kan tanah nggak ngapa-ngapain. Manusia ini dari tanah. Nanti ya, ada pelajarannya lagi. Ya. Saudara yang kekasih. Tanah sudah terkutuk. Dan manusia juga sudah hidup di bawah kutuk. Akan bersusah payah. Nah, saya mau tanya, susah payah ini itu akibat dari kutukan. Betul? Haleluya. Ada amin? Ya. Saudara, nanti perjanjian barunya, ya. Marilah kita hidup di dalam berkat Allah. Jangan mau kita hidup di bawah kutuk. Kalau kita hidup di bawah kutuk, banyak orang memakai kekuatannya, jeripayanya untuk bersusah payah. Nah, ini dia. Tuhan tidak mau kita pakai kekuatan kita bersusah payah. Kalau kita sudah menjadi anak-anaknya. Amin. Dia mau kita menggenahkan kekuatan Allah. Katakan amin. Haleluya. Makanya dia kirim Roh Kudus kepada kita. Ada amin. Haleluya. Dengan kekuatan Roh Allah, kita akan berjalan di dunia ini. Dengan berkat-berkat Allah, bukan dengan kutuk. Katakan amin. Haleluya. Ini orang percaya. Ya.
Sekarang kita akan melihat di perjanjian baru. Kita akan melihat di Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jangan tutup dulu. Perhatikan saudara-saudara di screen. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Konteks di Matius 25 ini adalah perikop ini tentang atau berbicara penghakiman terakhir. Nah, di penghakiman terakhir ini yang terjadi. Dan raja itu akan berkata sekali lagi kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang apa? Diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin. Haleluya. Ada amin? Perhatikan. Hanya orang yang diberkati yang bisa masuk kerajaan Allah. Tadi dengan jelas. Yang diberkati oleh Bapakku. Orang yang hidup bukan di bawah berkat. Kita akan lihat apa yang akan terjadi. Sekarang saya mau tanya dulu sebelum saya pindah ke kutub ini. Saudara, siapa yang mau hidup di dalam berkat Allah? Siapa yang mau hidup dalam berkat Allah? Ada amin? Haleluya. Harus mengerti arti berkat. Amin. Haleluya. Kalau kita mengerti arti berkat, betapa pentingnya berkat itu dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Dengan diberkati kita bisa masuk kerajaan surga. Itulah sebabnya saudara, kalau tidak mengerti tentang berkat, jangan coba-coba Anda berbicara tentang berkat dan menyelewengkan arti berkat ini. Sehingga kalau diselewengkan, mengakibatkan banyak orang ngeri sama berkat. Bahkan banyak orang bilang, ada berkat dari dunia. Saudara, jangan. Anda berkat itu cuma sampai di dunia ini. Tidak Anda bawa masuk surga. Hello. Firman Tuhan baru katakan di sini. Hanya orang yang diberkati oleh Bapa yang bisa masuk kerajaan Allah. Katakan amin. Haleluya. Bagaimana bisa bilang berkat hanya sampai di dunia ini? Dan bahasa bagaimana bilang bahwa oh berkat itu yang dari dunia. Dunia kalau dunia juga bisa memberi Anda berkat. Ini perkataan yang salah, tidak sesuai dengan firman Allah. Berkat dari Tuhan, kutuk akibat dari dosa. Katakan amin. Haleluya. Ada amin. Harus mengerti berkat. Saudara, saya mau diberkati seumur hidup saya. Katakan, saya diberkati seumur hidup saya. Katakan saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, Anda bisa lihat bagaimana kita memerlukan berkat ini. Berkat ini yang membawa kita sampai ke surga. Dan kita lihat, kutuk. Cuma ada 2 sekali lagi berkat kata kutuk. Kita buka. Tetap di pasal 25 ini. Tapi ayat 41 konteksnya masih sama saudara. Tentang penghakiman terakhir. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Menyala dari hadapanku. Hai kamu orang-orang. Apa? Terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal. Yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Haleluya. Saudara. Yang masuk menjadi pengikut iblis. Dan malaikat-malaikat pengikut iblis di lautan api yang menyala-nyala adalah orang-orang yang hidup di bawah kutuk. Katakan amin. Haleluya. Ya, sekali lagi saya tekankan terus di dalam saya berkhotbah ini. Cuma ada 2, berkat atau kutuk. Dan orang-orang yang sudah dilahirkan kembali di dalam roh dan air, kita harus hidup di dalam berkat-berkat Allah. Katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, kutuk sangat mengerikan. Nah sekarang, dengan kata lain, orang benar berjalan di dalam berkat, orang yang tidak benar berjalan di dalam kutuk. Ya, cuma ada 2. Kita orang benar. Siapa di sini orang benar? Kita berjalan di dalam berkat.
Sekarang kita akan lihat. Saudara yang kekasih, di dalam perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus dalam perjanjian baru ini datang ke dunia ini. Allah menjelma menjadi manusia, datang. Nah, itu disebut perjanjian baru pada waktu zaman Yesus. Sebelum zaman Yesus, perjanjian lama. Nah, di perjanjian baru ini Tuhan Yesus datang untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa. Sehingga manusia bisa tinggal di dalam berkat-berkat Allah. Yang tadinya karena manusia melanggar firman Allah, tadi kita udah lihat di perjanjian lama, akibat dari melanggar hukum Allah, hidupnya di bawah kutuk. Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Nah, kalau ada hukum di sana, waktu kita buat melanggar hukum ini, nilainya kita berdosa. Dan orang berdosa, konsekuensinya tinggal di bawah kutuk. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, amin, untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa. Ya, dan melepaskan kita dari kutuk. Karena akibat dosa kita sudah hidup di bawah kutuk. Nah, ini Tuhan Yesus datang. Kita akan buktikan di ayat ini. Galatia 3 ayat 3. Kristus telah menebus kita dari hukum, saudara. Ya, dari kita dihukum. Ya, telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kita lihat ayat itu saudara tadi, ya. Jadi Kristus telah menebus kita karena ada hukum. Betul? Dari hukum Taurat. Karena kita telah melanggar hukum-hukum ini. Tapi Yesus telah tebus kita. Katakan amin. Haleluya. Ya, dia mengangkat kita. Yang harusnya kita yang kena kutuk. Yang tadinya kita hidup di bawah kutuk. Yesus menggantikan posisi kita. Dia yang terkutuk. Makanya dikatakan di sini, terkutuklah orang yang digantung di atas pada kayu salib itu. Jadi Yesus menggantikan diri kita untuk dikutuk. Sehingga kita boleh hidup di bawah berkat. Di dalam berkat. Haleluya. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita harus naikkan ucapan syukur kita yang tertinggi kepada Dia yang telah menebus kita dari dosa, yang telah memindahkan kita, amin, dari kegelapan, dari kutuk kepada berkat. Katakan amin. Haleluya. Dan Dia bukan hanya memindahkan kita, angkat dan dipindahin, tetapi Dia bayar pakai dirinya sendiri. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kutuk. Karena akibat hidup di dalam kutuk, endingnya adalah lautan api yang bernyala-nyala. Hanya orang yang hidup di bawah berkat akan masuk dalam kerajaan Allah. Yesus menggantikan kita. Ada amin. Sekarang saya mau tanya, siapakah di antara kita yang telah hidup di bawah berkat? Halo, amin. Semua orang yang telah ditebus, semua kita telah hidup di atas berkat, di bawah berkat-berkat Allah. Katakan amin. Makanya sepanjang hidupku aku diberkati. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita akan lihat lagi satu ayat. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikan, saudara yang kekasih. Di bahasa Inggris, di Amplified Bible, ya, terjemahan di Amplified Bible, dikatakan berkat rohani ini dalam kurung dikatakan gini. Given
by the Holy Spirit. Nah, saudara, kita harus ngerti berkat rohani. Banyak orang membeda-bedakan ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Saudara, arti berkat rohani ini berbicara yang tadi dalam kurung di Amplified Bible, given by the Holy Spirit. Jadi, ini pemberian dari Roh Kudus. Arti berkat rohani. Saudara, hidup kita ini, hidup orang percaya, sumbernya harus berasal dari Roh Kudus. Amin. Berkatnya harus bersumber dari Roh Kudus. Boleh bilang amin? Ya. Saudara, ini artinya bukan kita beda-bedain. Oh, kalau uang itu adalah jasmani. Kalau nggak boleh bohong atau perlindungan, ini adalah berkat rohani. Saudara, semua yang berasal dari Tuhan, ini adalah berkat rohani. Karena rohani ini berasal dari Roh Allah. Katakan amin. Spiritual berasal dari spirit. Manusia spiritual, spiritual man, manusia rohani berasal dari spirit Roh Allah. Katakan amin. Haleluya. Kita cuma hidup dipimpin oleh roh. Kalau dipimpin oleh daging, kita binasa. Cuma ada dua, dipimpin roh atau dipimpin oleh daging, nggak ada yang lain. Jadi jangan macam-macam di dalam berkat Allah ini. Katakan amin. Jangan Anda menginterpretasikan yang salah. Jadi orang percaya, kita bersumber semua dari Roh Kudus. Boleh bilang amin? Hello, saudara. Siapa yang nanti saya akan buktikan. Siapa di sini? Saya mau tanya, yang percaya bahwa kalau Anda bisa bekerja itu adalah berkat Tuhan. Yang percaya aja. Siapa yang percaya kalau bernapas semua berkat Tuhan? Saudara, ada orang itu yang saya katakan bahwa kita tidak perlu berkat. Kita harus hidup ikut Tuhan. Kita hidup walaupun kita susah hidup dalam dunia ini, kita harus ikut Tuhan. Saudara, Anda harus menerjemahkan ini secara benar. Saya nggak bilang kata-kata ini salah, tapi saya mau katakan Anda harus menerjemahkan semua segala sesuatu secara benar. Oke? Waktu Anda menemukan hal-hal yang benar, hidup Anda akan tenang. Amin. Ya, jadi Anda makan, Anda makan, ya, dan Anda habis makan punya uang lebih, Anda bisa bilang semua ini adalah berkat Allah. Amin. Ya, jangan bilang, aduh, nggak apa-apa deh, saya nggak perlu ini. Udah nanti saya jadi serakah. Itu beda. Anda jangan hubungkan dari sikap hati yang nggak benar dengan berkat Allah. Itu kedua hal yang berbeda. Kalau sikap hati yang nggak benar, itu bertobat. Bukan berkat ini yang suruh bertobat. Sikap hatimu yang bertobat. Bukan berkat ini yang Anda hindari. Katakan amin. Halo. Saya berdoa biar Anda paham. Berkat adalah dari Allah. Berkat dari Allah, bukan dari dunia. Saya nggak percaya berkat dari dunia, karena nggak ada di Alkitab bilang berkat dari dunia. Sekarang kita akan melihat apa yang namanya berkat. Apa yang namanya kutuk. Seperti apakah kita hidup di dunia ini? Apakah kita harus hidup di bawah berkat? Atau kita nggak perlu berkat itu? Saudara, firman Tuhan berkata di doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Katakan amin. Kita harus hidup di dalam berkat selama kita ada di dunia ini, sampai kita tidak tiba di surga. Amin. Haleluya. Kita hidup di dalam berkat-berkat Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah. Katakan amin. Haleluya. Kita sudah lihat tadi bahwa hanya orang yang diberkati oleh Bapa bisa tembus kerajaan Allah. Tapi orang yang hidup di bawah kutuk tidak akan tembus ke kerajaan Allah. Kita akan lihat di Ulangan 28 ayat 1 sampai 5. Anda akan lihat di sini, saudara. Ya, perhatikan. Saya tidak akan kupas banyak di sini atau pergi. Anda udah dengan jelas di sini ayat ini memberitahu kepada Anda.
Jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Nah, perhatikan ya. Ayat 2 perhatikan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Saudara, ini kalau Anda baca tentang berkat ini di Ulangan 28 ini ayat 1 sampai ayat 14 itu semua tentang berkat. Tapi saya cuma ambil 5 ayat aja. Nanti Anda boleh baca seterusnya. Ya, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu mengenai berkat. Ya, saya baca hanya 1 sampai 5 tadi. Ini 3-nya. Diberkatilah engkau di kota. Amin. Dan diberkatilah engkau di ladang. Di ladang berbicara apa? Pekerjaan kita. Amin. Haleluya. Jadi di kota kita diberkati di ladang berbicara tentang di mana aja kita harus hidup di bawah berkat-berkat Allah. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Ini berbicara apa? Tentang kekayaan, saudara yang kekasih, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ini berbicara tentang makan, minum, pakai. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah, saudara yang kekasih. Amin. Jadi Allah mau memberkati hidup kita secara melimpah. Saudara, kita perlu uang selama kita ada di dunia ini. Amin. Banyak orang bilang begini, kita nggak perlu berkat-berkat yang kayak gini. Yang penting hati kita tertuju kepada Tuhan. Saya mau bilang kepada Anda, kenapa firman Tuhan ini ada? Karena Tuhan tahu Anda perlu selama Anda berada di dunia ini. Katakan amin. Ada di sini. Termasuk orang yang ngomong-ngomong tentang uang. Jangan ngomong-ngomong uang. Itu kita nggak bawa sampai kita mati. Saudara, gimana Anda nggak perlu ngomong uang? Hidupmu aja Anda habisi untuk cari uang. Berapa jam satu hari Anda cari uang? Berapa jam Anda baca firman Allah? Saya mau nanya. Berapa lama Anda cari uang? 8 jam Anda cari uang? Belum overtime-nya? Tapi jangan ngomong-ngomong sama uang. Kalau nggak usah ngomong sama uang, nggak usah kerja. Duduk aja di rumah. Tapi Tuhan sendiri yang berkata bahwa Dia akan memberkati waktu kita di ladang. Bakul-bakul kita akan diberkati. Ya, kambing domba kita akan diberkati. Boleh bilang amin. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan mau Anda hidup di dalam berkat-berkat Allah selama Anda hidup di dunia ini. Amin. Saudara, ini yang Allah mau terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan alergi kalau bicara kekayaan. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, yang membuat kita kaya itu adalah Allah. Saudara, jadi berkat kekayaan. Kalau kaya itu ya relatif ya saudara. Seperti itu. Saudara, kalau kita kaya, saudara, cuma ada 2, kaya atau miskin. Yang Tuhan berikan kepada Anda apa? Hello. Nggak boleh ngomong kaya-kaya, itu alergi, itu dosa loh. Ya udah, saya ngomong aja Anda jadi orang miskin. Siapa di sini yang mau jadi orang miskin? Angkat tangan. Saya akan doakan hari ini. Siapa? Cuma kaya dan miskin. Semua berkat Allah adalah kekayaan Allah. Katakan amin. Haleluya. Boleh beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Saudara, dan Dia mau apa yang Dia miliki menjadi milik anak-anaknya. Katakan amin. Saudara yang kekasih. Jadi kalau hatimu yang tidak benar menerima kekayaanmu, kekayaan itu, atau pikiranmu yang tidak benar menerima kelimpahan itu bertobat. Tapi Anda, jangan Anda berkata salah terhadap berkat yang dari Allah. Semua berkat berasal dari Allah. Kalau Anda mendiskriminasikan kata berkat ini, atau berkat yang dari Allah ini, Anda sedang menolak Tuhan. Karena arti dari berkat ini hanya bersumber dari Allah. Berkat bukan datang dari dunia. Berkat bukan datang dari kerajaan kegelapan. Berkat datang dari surga. Hatimu, pikiranmu yang harus bertobat. Bukan berkatnya yang suruh bertobat. Amin. Ada orang hidup dalam kelimpahan materi. Tapi orang yang gak sombong. Dan uangnya dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Betul?
Tapi ada orang hidupnya pas-pasan. Saudara yang kekasih, sombongnya setengah mati. Jadi yang bertobat bukan pas-pasan ini dan kelimpahannya, kitanya yang bertobat. Katakan amin. Haleluya. Ya, ada amin. Haleluya. Tadi berkat Ishak adalah pemberian Allah. Makanya ada firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan boleh bilang amin. Haleluya. Semua kebutuhan kita tadi sudah dikatakan. Nah sekarang kita akan lihat seperti apa orang yang hidup di dalam kutub. Ini ayat terakhir. Ulangan 28 tetap. Sekarang ayat 15 sampai ayat 19. Anda bisa baca itu. Lebih daripada itu. 20, 21, 22. Terus ke bawah. Itu masih kutub semua. Waduh kutub. Panjang sekali itu kutub. Kalau Anda baca. Tapi saya hanya ambil 4 ayat di sini. Perhatikan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kalau Tuhan bilang berkata demikian, pasti. Nah ini dia. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Jadi orang yang di ladangnya nggak diberkati, di kota, di mana aja dia nggak hidup dalam berkat, dia dikutuk. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, makanya susah hidupnya. Karena di bawah kutuk. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu. Ya, saudara, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Nah ini terkutuk, saudara. Makanya tidak berproduksi. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Nah ini saudara, ya, ini dia. Siapa yang mau hidup di bawah berkat? Angkat tangan. Siapa yang mau hidup di bawah kutuk? Turun tangan. Kutuk turun tangan, gak mau. Amin. Jadi kalau ladang kita diberkati, makan minum pakai kita diberkati, kambing domba kita diberkati, bakul kita diberkati, lembu sapi kita diberkati, itu karena berasal dari Allah. Katakan amin. Haleluya. Kalau sampai macet, sampai tidak gagal, tidak memproduksi, itu namanya apa tadi? Kutuk. Bukan saya yang ngomong. Jangan bilang-bilang Pastor Desi yang ngomong. Saya kayak udah kasih firman Allah kepada Anda. Betul? Saudara yang kekasih. Hidup ini adalah pilihan. Kita mau percaya atau tidak percaya. Firman Tuhan berkata, My people perish for lack of knowledge. Umatku tersesat karena kurang pengetahuan. Saya mau kasih tahu kepada Anda. Bahwa Allah, Dia mau memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam dirinya sendiri. Tuhan gak mau Anda hidup susah. Saudara, karena di Alkitab tidak pernah berbicara Allah menginginkan kemiskinan kepadamu. Tapi dikatakan Yesus datang supaya kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tuhan mau kita hidup dalam berlimpah. Sehingga kita boleh, saudara, menjadi juga berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kalau pas-pasan kita mau bagi apa? Gak bisa bagi, saudara. Apelnya cuma 2, 1 buat suami, 1 buat istri. Ya, saudara, nggak mungkin saya bisa bagi ke orang lain. Tapi kalau melimpah, apelnya ada 20. Anak saya 5, apelnya 7. Jadinya suami, istri, anak 5, 7. Masih ada 13. Bagi-bagilah ke yang lain. Ya, yang lain boleh. Anda tabung. Boleh, saudara. Amin. Seperti itu. Tapi yang perlu dijaga adalah sikap hati kita. Amin. Jadi jangan alergi sama berkat. Saudara di tempat ini, marilah kita hidup di dalam berkat-berkat Allah. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan.